Pendahuluan, zaman kita adalah zaman yang baru, penuh dengan sejumlah peluang dan menantang. Seiring dengan banyaknya inovasi, muncul pula penyesuaian untuk menghadapi tantangan tersebut yang harus dilakukan untuk hidup di dunia baru ini. Hubungan tanpa batas, globalisasi ekonomi dan politik, interaksi internet, pengetahuan yang melebihi kemampuan kita untuk mengasimilasinya, semuanya memiliki dampak yang signifikan pada kemampuan setiap orang untuk berkembang di abad ke-21 ini. Perubahan yang begitu cepat berdampak pada lingkungan kita, sehingga sangat sulit untuk mengatasinya. Masyarakat kita misalnya, baru memulai memahami dampak internet dalam berkomunikasi, bisnis, dan politik. Selanjutnya, elemen baru dari internet sudah muncul lagi yang mengubah hidup kita dan mengubah pertanyaan kita yang bertanya tentang apa saja yang lewat di depan mata kita, sehingga pertanyaan tersebut lebih cepat didapatkan jawabannya. Pertama, memimpin di dunia yang cair. Kepemimpinan tidak boleh sama. Model kepemimpinan yang lama sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi tuntutan zaman. Ketika dunia lebih lambat dan teori sistem, teori kompleksitas, dan teori kuantum tidak berpengaruh, maka sifat dan peran kepemimpinan akan berbeda. Bahkan di tempat kerja, model organisasinya telah berubah ke titik yang dibutuhkan oleh pekerjaan itu sendiri. Jadi pada gambar di samping merupakan tiga model organisasi yang berbeda, di mana kepemimpinannya ini tidak pernah sama. Yang pertama itu ada decision tree. Nah, decision tree ini merupakan pengambilan keputusan sepenuhnya berada pada pemimpin, di mana dia ini bersifat proses desain dan horizontal direction. Kemudian yang kedua ada hierarki yang bersifat control design dan vertical direction, dan yang ketiga ada heterarki yang bersifat relational design dan multiple direction. Selanjutnya bagian 2, Newton dan desain organisasi. Organisasi pada abad ke-20. Secara khusus, model alam semesta fisik Newton mempengaruhi ahli teori sosial untuk melihat hubungan sosial, peran, dan pekerjaan sebagai mekanistik. Di abad ini juga berfokus pada dengan membangun proses kerja dengan benar, maka akan menghasilkan produk layanan yang sesuai. Pada tabel di atas menjelaskan bahwa terdapat pergeseran realitas kehidupan kerja, di mana realitas kehidupan kerja itu terbagi atas dua, realitas lama dengan realitas baru. Nah, pada realitas lama di sini terdapat kehidupan tertulis, kemudian sumber daya yang tidak terbatas, fungsi yang tetap, terdapat karyawan, pekerjaan yang tetap, dan promosi. Sedangkan pada realitas yang baru, di sini terdapat skrip atau naskah yang kita miliki sendiri, kemudian sumber daya yang terbatas, kesesuaian yang ketat, pemangku kepentingan dan juga anggota, peran-peran yang lancar, dan terdapatnya mobilitas. Jadi, inti pada chapter ini menegaskan bahwa pada abad ke-20 fokus pekerjaan adalah melakukan proses yang benar, sedangkan pada abad ke-21 fokus adalah untuk mendapatkan hasil yang tepat. Bagian 3, meninggalkan usia industri. Selama kurang lebih 30 tahun terakhir, model standar kerja dan fondasi masyarakat mengalami perubahan. Teori kuantum dikembangkan dan diterapkan selama pertengahan abad, telah membantu menciptakan teknologi baru yang mempengaruhi kehidupan dari tingkat molekuler hingga global. Ke dalam persamaan inilah para pemimpin didorong karena sebagian besar dari mereka menghabiskan waktunya di era industri dan harus menghadapi realitas baru dengan keyakinan dan praktek yang diperoleh dari masa lalu. Sebagai tantangan tambahan, tentu saja mereka tidak hanya harus terlibat dengan perubahan, tetapi juga memimpin orang lain dalam upaya untuk berhasil beradaptasi dengan mereka. Selanjutnya, penemuan dan inovasi terjadi lebih cepat daripada kecepatan adaptasi. Kemudian, setelah satu perubahan diakomodasi, maka perubahan yang lain akan terjadi dan membutuhkan respon yang berbeda. Pada tabel berikut dijelaskan bahwa terdapat landasan konseptual yang berbeda antara masa Newtonian dan juga kuantum. Pada masa Newtonian, di sini dia produksinya terjadi secara massal, kemudian kompartmentalism atau dia secara terpisah-pisah, kemudian dia reduksi, analisis, dan aksi atau tindakan-tindakan yang terpisah. Sedangkan pada masa kuantum, di sini dia sudah secara keseluruhan terintegrasi, terdapat sintesis, berhubungan satu sama lain, dan terjadinya hubungan antar tim. Yang keempat adalah perubahan. Dalam teori kuantum mengajarkan kita bahwa perubahan
bukanlah suatu hal atau peristiwa, melainkan suatu dinamika yang membentuk alam semesta. Dalam eksperimen kotak Schrödinger yang didasari oleh ketidaksetujuan terhadap interpretasi Copenhagen, yaitu pemikiran yang berhubungan dengan mekanika kuantum atau ilmu yang mempelajari zat yang sangat kecil, maka ada dua interpretasi yang dapat disimpulkan, yaitu realitas aktual yang menjelaskan bahwa masa lalu merupakan realitas yang saat menempati perhatian langsung. Dan yang kedua adalah realitas potensial, yaitu ranah di mana kepemimpinan terbentuk. Peran pemimpin terlibat dalam realitas yang ada, yang harus memahami, menuntut, mencatat tuntutan, dan implikasinya. Pemimpin bukanlah seorang ahli operasional dan pemecah masalah sebagai pembaca plan yang baik. Agar efektif, pemimpin harus mengantisipasi jalan perubahan dan kemudian menjelaskannya kepada mereka yang menggerakkan aktivitas mereka sendiri, sadar atau tidak sadar, ke arah yang sama dengan perubahan yang terjadi. Yang kelima, yaitu transisi antar usia. Dinamika perubahan substantif bergerak bersama untuk menciptakan fondasi bagi transisi menyeluruh dari satu cara hidup ke cara hidup yang lain. Ini telah terjadi beberapa kali dalam sejarah manusia, dari abad pertengahan hingga abad pencerahan dan abad industri, dan hingga era saat ini yang mungkin kita sebut sebagai era teknologi atau era informasi. Indikator-indikator sejarah telah menunjukkan perubahan besar dalam pengalaman manusia. Dalam siklus universal transformasi, ini menunjukkan kekuatan transformasi yang dinamis dan saling mempengaruhi. Perubahan dari era industri menuju ke era teknologi membutuhkan adaptasi dan tentunya sangat dipengaruhi juga oleh sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Singkatnya adalah, generasi kita adalah generasi transisi, generasi terakhir dari era industri dan puncak era teknologi. Selanjutnya, perubahan utama. Sulit dipercaya bahwa siapapun pada saat ini mungkin tidak menyadari bahwa kita berada di tengah-tengah transformasi sosial yang besar, transisi ke cara hidup dan bertindak yang baru. Peran para pemimpin saat ini adalah untuk mendorong transformasi ini. Memang, mereka harus membuat komitmen untuk perjalanan dan bekerja keras untuk memasukkan perubahan dalam hidup mereka dengan caranya sendiri. Perilaku pemimpin yang dibutuhkan saat ini yaitu komitmen untuk mempertahankan perjalanan mereka sendiri dan untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi upaya orang lain untuk membangun masa depan yang diinginkan. Selanjutnya, menjadi agen perubahan, bertanggung jawab untuk menyediakan orang lain dengan visi perubahan dan memastikan bahwa tanggapan mereka terhadap permintaan perubahan sudah sesuai dengan yang mereka inginkan. Peran para pemimpin saat ini yaitu pada tahap awal transformasi ini, para pemimpin harus mampu menunjukkan bahwa perubahan yang akan datang sangat penting dan harus melalui semangat mereka untuk bergerak. Menginspirasi tanggapan dari orang lain, mampu memberi contoh yang baik, dan mampu mengkomunikasikan visi mereka tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perilaku seorang pemimpin, serta merespon dengan tepat tuntutan perubahan yang ada. Berikut adalah dinamika universal transformasi. Bagaimana ilustrasi ini menunjukkan siklus berkelanjutan dari proses interaksi yang menjadi fokus kerja transformasi kepemimpinan. Dengan kata lain, daripada hanya menyarankan bahwa setiap orang dan setiap hal harus berubah, mereka harus memimpin dengan memberi contoh. Mereka harus menjadi saksi perubahan dan menunjukkan kepada orang lain bagaimana beradaptasi dengan perubahan dalam hidup kita sendiri. Tantangan untuk kita saat ini yaitu bagaimana kita memasuki era baru bukan berarti meninggalkan segalanya, tetapi bagaimana memikirkan apa yang perlu ditinggalkan dan merenungkan apa yang menyertai kita saat kita memasuki zaman dengan serangkaian parameter yang berbeda saat ini. Selanjutnya, aturan usia kuantum. Era baru di mana kita bergerak cepat akan ditandai dengan banyak pola baru dan proses yang baru.
Contohnya seperti berpikir linier akan digantikan oleh berpikir relasional dan sistem utuh, atau bisa disebut dengan berpikir relatif. Pada abad ke-20, sebagian besar penelitian didasarkan pada proses vertikal atau linier. Pada ilmu kuantum sebaliknya, memiliki afinitas untuk kompleksitas dan kekacauan. Penggunaan algoritma relatif yang kompleks telah mengurangi kekacauan dan model relatif atau berhubungan dan keseluruhan sistem sekarang merupakan landasan baru untuk penelitian ilmiah dan bisnis. Karena peneliti sekarang mampu dengan cepat memproses dan menghubungkan susunan data yang kompleks, mereka dapat menggunakan berbagai proses untuk membuat keputusan dan menciptakan produk dan teknologi yang baru, seperti chip komputer dan obat-obatan. Struktur adalah tentang keutuhan, bukan bagian. Kemampuan kita yang baru diperoleh untuk menemukan dan memahami keterkaitan bahwa pada tingkat tertentu segala sesuatunya saling bergantungan. Berikut adalah istilah-istilah baru dari ilmu sistem yang kompleks. Yang pertama yaitu autopoiesis. Proses di mana sistem kehidupan terus-menerus berusaha untuk memperbarui dan menemukan kembali diri mereka sendiri namun tetap mempertahankan integritas intinya. Yang kedua, autokatalisis. Sebuah proses di mana informasi masuk ke dalam sistem dalam fluktuasi kecil yang terus tumbuh dalam kekuatan, berinteraksi dengan sistem dan memberi umpan balik pada dirinya sendiri. Yang ketiga, struktur disipatif. Struktur di mana ketidakteraturan adalah sumber keteraturan dan sebaliknya. Jadi bentuk lama berakhir dan bentuk baru pun dimulai. Nilai pekerjaan adalah fungsi dari hasil, bukan proses. Kompetensi bukan tentang memiliki keterampilan, tetapi bagaimana menggunakan keterampilan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pekerjaan pada dasarnya tidak berharga, sebaliknya yang berharga adalah ketika memenuhi suatu tujuan. Oleh karena itu, fokus utama bukanlah pada pekerjaan itu sendiri, tetapi pada apakah itu mencapai tujuannya atau tidak. Aturan baru akan berlaku di era baru. Beberapa inovasi akhir abad ke-20 masih memiliki dampak yang kuat pada kehidupan masyarakat, terutama di bidang profesional kesehatan. Inovasinya termasuk seperti internet, komunikasi nirkabel, optik, laser, dan obat-obatan baru. Nah, berikut aturan baru yang akan berlaku di era baru. Contohnya membuka akses ke informasi kesehatan, kedokteran atau keperawatan berdasarkan genomik, diagnosis dan pengobatan yang disesuaikan secara massal, insentif atau pembayaran terkait dengan hasil atau kualitas seseorang, integrasi, terapi obat dan alternatif. Dengan teknologi yang lebih canggih, orang tidak lagi harus menjalani rawat inap di rumah sakit untuk mendapatkan sebagian besar layanan medis, tetapi dengan komunikasi nirkabel serta melalui internet, semua akan mampu diakses oleh semua orang. Mengganti model kepemimpinan tradisional dengan model kerangka kerja yang baru. Di era yang baru muncul ini, sebagian besar peran kepemimpinan akan melibatkan dan memfasilitasi transisi ke cara hidup dan bekerja yang baru. Para pemimpin akan semakin mencurahkan energi mereka untuk membantu orang lain beradaptasi dengan aturan yang baru untuk berkembang di dunia kerja. Ini semua adalah bagian dari satu sistem komprehensif. Di zaman kuantum ini, kita menyadari bahwa segala sesuatu saling bergantungan. Artinya, semua hal diikat bersama dalam berbagai cara yang halus dan terkadang tidak dapat dijelaskan dan bahkan tidak terlihat pada tingkat pengamatan apapun. Seorang pemimpin sekarang harus menjalankan tugasnya dengan kesadaran akan keterkaitan proses, tindakan, perilaku, dan fungsi. Tidak ada yang bertindak secara independen. Pemahaman baru tentang perencanaan, yaitu adalah kekacauan adalah unsur penting dari sebuah perubahan. Ini berfungsi untuk melepaskan keterikatan pada apapun yang menghambat suatu gerakan. Kekacauan menantang kita untuk secara bersamaan melepaskan dan menerima sesuatu yang baru, mengingat kita bahwa hidup adalah perjalanan yang konstan. Swamware dan Clockware. Kevin Kelly pada tahun 1998 menciptakan dua istilah untuk menggambarkan kekuatan kontradiktif yang harus bekerja sama untuk menciptakan tindakan yang berarti dan tempat kerja yang berkembang. Clockware adalah merupakan kerangka proses yang rasional dan terstruktur, teratur, vertikal, rasional, terarah, dan terorganisir. Sedangkan swamware di sisi lain terdiri dari intuitif yang berbeda, yaitu mampu dirasakan dari semua tindakan. Swamware adalah sebagian penting untuk efektivitas sistem dari Clockware. Pemimpin harus menemukan keseimbangan yang tepat.
Informasi dan data adalah alat untuk pengambilan keputusan, karena informasi dapat dikumpulkan tanpa batas. Bagi seorang pemimpin, dalam mengambil keputusan membutuhkan informasi yang penting. Kebutuhan informasi bersifat dinamis dan tidak stabil, bergantung keadaan yang menentukan jumlah dan jenis data yang dibutuhkan. Kekacauan dan paradoks dalam bekerja. Semua keputusan dan tindakan penuh dengan risiko. Risiko tidak dapat dihilangkan dan tidak perlu dikurangi karena tindakan yang memiliki nilai besar cenderung dikaitkan dengan risiko yang jauh lebih tinggi. Yang penting untuk ditentukan bukanlah apakah risiko tersebut dapat dihilangkan, tetapi apakah tingkat risiko tersebut sesuai dengan tindakan yang kita lakukan. Jika demikian, strategi apa yang dapat mengakomodasi risiko tersebut? Jaringan informal. Dalam setiap organisasi terdapat struktur dan proses formal dan jaringan informal. Jaringan ini terutama bersifat relasional dan membawa sebagian besar informasi tentang bagaimana orang-orang dalam berorganisasi, dalam berpikir, dan apa sentimen mereka mengenai hampir semua hal dalam sistem. Baik formal maupun informal merupakan bagian dari dinamika perubahan dalam suatu organisasi. Para pemimpin perlu memperhatikan semua jalur informal dan jaringan komunikasi dan hubungan dari jaringan informal tersebut. Sistem sederhana dihubungkan untuk membuat sistem yang lebih kompleks. Pengetahuan secara tradisional dipandang sebagai sesuatu yang dimiliki seseorang, namun hari ini itu dipandang sebagai utilitas atau sesuatu yang tidak dimiliki tetapi dapat diakses. Orang yang memiliki pengetahuan harus tahu cara mengelolanya dan kapan harus dipergunakannya. Pemimpin yang baik tahu bahwa sistem yang kompleks bekerja ketika sistem unit sedang bekerja. Jika ada sesuatu yang salah pada titik layanan, sistem secara keseluruhan akan saling terpengaruh karena ketergantungan antara komponen unit dalam sistem kompleks yang efektif dan layak. Setiap kerusakan dalam sistem unit akan menyebabkan kerusakan di semua tingkat sistem yang kompleks. Dengan memastikan keefektifan sistem unit, para pemimpin yang baik mampu memfasilitasi integritas dan efisiensi keseluruhan dari sistem. Sistem tidak bersaing satu sama lain, tetapi hanya berusaha untuk berkembang. Semua sistem kehidupan berusaha untuk berkembang. Pada tingkat mendasar, mereka tidak peduli dengan masing-masing kelangsungan hidup orang lain kecuali jika itu terkait dengan kebutuhan mereka untuk berkembang. Adaptasi bukan tentang persaingan antara terkuat, tetapi tentang kelangsungan hidup yang terkuat. Dan kelangsungan hidup suatu sistem lebih tergantung pada kemampuan beradaptasi yang melekat pada lingkungan daripada hal lain. Keefektifan waktu mempengaruhi bagaimana kita bekerja. Waktu tidak akan pernah cukup. Teknologi telah menempatkan waktu sehingga apa yang dulu terasa cukup sekarang tidak cukup. Tugas seorang pemimpin yaitu membantu orang lain melihat pekerjaan mereka dari perspektif waktu yang efektif. Berikut adalah perbedaan pemimpin yang termotivasi versus pemimpin yang tidak termotivasi. Pemimpin yang tidak termotivasi akan fokus pada saat ini, tidak ada waktu untuk bekerja, keadaan semakin memburuk dan tidak dapat melakukan pekerjaannya lagi. Sedangkan pemimpin yang termotivasi fokus pada potensi dan jenis-jenis pekerjaan baru, melakukan hal-hal yang berbeda, melakukan model mental baru untuk suatu pekerjaan, dan mampu melakukan pekerjaan yang berbeda secara bersamaan. Kesimpulan yang harus dimiliki para pemimpin adalah kemampuan untuk memahami keanehan dan kompleksitas interaksi dan hubungan manusia. Dalam peran mereka sebagai pemimpin, mereka harus memperhitungkan kekacauan dan kerumitan saat ini, melakukan pekerjaan mereka dan menciptakan pola adaptasi dan pertumbuhan yang tidak ada bandingannya. Pemimpin yang baik harus hidup di tepi antara sekarang dan berikutnya, dan mampu melibatkan orang-orang dalam perjalanan keseluruhan, melintasi lanskap masa depan yang disukai dan optimis. Para pemimpin di masa mendatang akan membutuhkan keterampilan baru serta wawasan baru tentang kepemimpinan dan metode perjalanan yang disukai. Keterampilan dan wawasan ini dapat dipelajari, disesuaikan dengan kondisi saat ini, dan diterapkan dalam berbagai cara untuk memenuhi tuntutan perjalanan. Dalam penerapannya, seorang individu mungkin datang untuk menemukan pemimpin dalam dirinya sendiri, merasakan kegembiraan pekerjaan kepemimpinan, dan mengkatalisasi orang lain dalam perjalanan penemuan dan kemajuan.
Baik, selanjutnya untuk chapter 2, kita akan membahas mengenai berkembang dalam kompleksitas, 10 prinsip untuk pemimpin di zaman mendatang. Kita akan membahas mengenai chaos dan kompleksitas dan tarian perubahan. Inti memahami kompleksitas adalah diperlukan untuk memahami adanya suatu hubungan. Ilmu kompleksitas mengajarkan kita bahwa segala sesuatu adalah terkait pada tingkat tertentu. Karakteristik aneh dari kompleksitas tertanam dalam aktivitas manusia serta proses fisiknya. Nah, selanjutnya ini adalah perbedaan antara realitas aktual versus potensial. Seperti yang kita ketahui bahwa pemimpin adalah seseorang yang mampu membaca rambu-rambu dengan baik. Kemampuan mereka untuk mengantisipasi tindakan apa yang diperlukan melalui pembacaan rambu-rambu yang akurat. Nah, untuk realitas aktual sendiri, itu dia berfokus pada saat ini, menikmati pengalamannya yang sekarang, fokus pada proses yang baik, kuncinya adalah kualitas kerja, penekanan pada aktivitas saat ini, dan orang-orang fokus pada pekerjaannya sendiri. Nah, sedangkan untuk potensial, dia penyertaannya secara mendatang, melihat pekerjaan sebagai perjalanan, fokus pada hasil yang baik, kuncinya adalah hasil yang benar, membaca rambu-rambu perubahan, dan orang-orangnya fokus pada tim. Nah, selanjutnya, seperti yang terlihat di gambar, ini menunjukkan bagaimana seseorang pemimpin mampu membaca rambu-rambu dengan baik. Seperti yang terlihat, baik dari ruang lingkup lingkungan, politik, perubahan sosial, ekonomi, dari segi inovasi, dan semua informasi-informasi yang mereka terima. Kemampuan mereka ini bisa mengantisipasi tindakan apa yang akan diperlukan melalui pembacaan rambu-rambu yang akurat. Nah, ini menjadi salah satu kunci untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Dalam gambar ini juga dimaksudkan bagaimana seorang pemimpin itu hidup dalam suatu potensi. Nah, selanjutnya mengenai 10 prinsip kepemimpinan. Untuk yang pertama, keseluruhan terdiri dari bagian. Dalam pola pikir sistem, setiap unit layanan dipandang sebagai bagian dari konteks yang lebih luas yang memberikan arah dan tujuan. Masalah yang paling umum dalam suatu sistem adalah bahwa sebuah unit dan orang-orang yang ada di dalamnya sering terkooptasi oleh pekerjaan mereka sendiri. Nah, peran pemimpin adalah untuk memastikan bahwa ada kesesuaian antara kegiatan orang-orang di titik layanan dan pekerjaan keseluruhan organisasi. Selanjutnya ini adalah mengenai perbedaan antara lembaga dan sistem, di mana para pemimpin memiliki tanggung jawab untuk melihat dan menghayati sistem itu sendiri. Untuk institusi, dia lebih bertujuan untuk sepihak, sedangkan sistem tujuannya lebih multivokal. Institusi ini tidak selaras, sedangkan sistem keselarasan pemangku kepentingan yang kuat. Nah, untuk institusi sendiri didorong oleh kepentingan pribadi, sedangkan untuk sistem didorong oleh untuk kepentingan bersama. Institusi ini fokus pada struktur atau fungsi. Nah, sedangkan sistem fokus pada hal-hal yang keterkaitan di dalamnya. Nah, untuk institusi ini bersifat kompetitif, sedangkan untuk sistem dia berpusat pada perkembangan. Untuk institusi ini bisa terintegrasi secara vertikal, sedangkan sistem dia bisa secara horizontal maupun vertikal. Dari perbandingan yang tadi, kita dapat ambil kesimpulan bahwa sistem itu lebih bersifat biologis daripada mekanis. Mereka adalah jumlah dari semua dinamika yang mendorong mereka. Dalam sistem, perpotongan antara elemen sama pentingnya dengan apa yang terjadi di dalam elemen tinggal manapun. Pemimpin yang efektif selalu memeriksa efektivitas anggotanya untuk menentukan kecocokan mereka. Salah satu tantangan mereka adalah menjembatani dikotomi antara fokus pekerja pada tugas yang baik dan fokus mereka pada kesesuaian.
Selanjutnya untuk prinsip kedua adalah semua pelayanan kesehatan adalah lokal. Maksudnya di sini adalah integrasi dan efektivitas layanan kesehatan itu bergantung pada hubungan lokal, bukan otoritas terpusat. Seperti yang dikatakan Martin Buber, semua layanan kesehatan disediakan dalam konteks hubungan aku dan engkau, di mana seseorang memberi layanan dan seseorang menerimanya. Selanjutnya mengenai fungsi struktur itu ada dua. Yang pertama adalah untuk memastikan integritas sistem dan kemampuan komponennya untuk bekerja bersama mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Nah, fungsi yang kedua adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sistem tersebut tentu saja tidak dapat melayani komunitasnya tanpa juga melayani anggota komunitas secara individu pada titik layanan. Meskipun di tingkat pemerintahan, sistem melayani masyarakat secara keseluruhan. Karena sistem adalah komunitas keanggotaan, ia dapat dengan mudah melupakan tujuannya dan melupakan apa pekerjaan sebenarnya. Nah, pemimpin mencari keselarasan antara tujuan dan pekerjaan anggotanya, dan dalam melakukan ini, pemimpin menghadapi tantangan untuk mengatasi berbagai konflik yang selalu ada antara agenda pribadi maupun secara kolektif. Seorang pemimpin yang baik juga memastikan bahwa struktur sistem tidak menghalangi jalannya sistem fluiditas dan fleksibilitas kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap kondisi yang berubah. Bagaimana konfigurasi titik pelayanan itu sendiri, di mana pekerja pada bidang pelayanan ini bertindak untuk memenuhi tuntutan budaya mereka yang mereka jalani. Nah, konfigurasi pada titik layanan ini harus pada tingkat tertentu, di mana dapat mencerminkan karakter-karakter dari setiap anggota dan isi karya yang ada. Selanjutnya, berbasis populasi unik karena itu mewakili karakteristik populasi tertentu yang mereka layani. Prinsip 3, menambah nilai pada sebagian suatu sistem secara keseluruhan. Setiap orang dalam suatu sistem wajib memberikan nilai tambah pada sistem tersebut. Setiap orang melakukan sesuatu, bahkan jika itu adalah negatif, jika seseorang tidak menambah nilai, dia akan menghilangkan nilai tersebut. Selanjutnya, menciptakan nilai berkelanjutan, menyeimbangkan persamaan nilai. Dari gambar ini, terlihat adanya keterkaitan antara kualitas, waktu, dan biaya yang akan menghasilkan nilai dalam kepemimpinan. Dari perspektif ini, pemimpin mendiagnosis elemen dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan elemen lainnya. Pemimpin juga berusaha untuk menjaga nilai yang tergantung pada kesesuaian pekerjaan, kualitas, dan sumber daya, serta menjalin hubungan setiap orang yang bekerja di dalamnya. Pemimpin harus beroperasi dari pemahaman bahwa setiap elemen sistem adalah microcosm dari sistem. Untuk memimpin salah satu elemen, seseorang pemimpin harus mengarahkan visinya dari keseluruhan ke bagian, bukan sebaliknya. Fokusnya harus pada keseluruhan sistem dan tentang bagaimana elemen berkontribusi pada integritas dan tindakan secara keseluruhan. Pemimpin juga harus berusaha untuk bagaimana menjaga nilai yang tergantung pada kesesuaian pekerjaan, kualitas, dan sumber daya, serta interaksi hubungan kepada setiap orang yang bekerja. Selanjutnya untuk prinsip 4, sistem sederhana membuat sistem yang lebih kompleks. Seorang pemimpin yang merupakan kepala layanan atau departemen selalu melihat perannya dari perspektif secara keseluruhan sistem. Faktanya, cara terbaik untuk melihat bahwa pemimpinnya memimpin seluruh sistem dari perspektif tertentu layanan atau departemen, itu masing-masing komitmen pemimpin terhadap sistem yang diberikan. Tidak peduli di mana berada, tetapi tetap fokus dengan kerangka kerja untuk mengekspresikan perannya. Selanjutnya, dari gambar ini menerangkan bagaimana dari kesederhanaan ke suatu hal yang lebih kompleksitas, di mana agregasi di seluruh sistem, tindakan dari proses yang terdiri dari kearifan, sintesis,
kesesuaian, dan agregasi. Ini berpotongan dan berinteraksi untuk membangun dan mempertahankan sistem dan mendukung inovasi. Berkenaan dengan sistem komponen, di mana ada 2 persyaratan dasar. Yang pertama, masing-masing harus memiliki komponen yang terintegrasi dengan baik itu sendiri dan berfungsi dengan baik secara internal. Kedua, dia harus bersinggungan dan berinteraksi dengan sistem lain yang terkait untuk membentuk sistem yang lebih besar dan memastikan efektivitasnya. Setiap pemimpin dari komponen sistem yang lebih besar harus memastikan bahwa ia beroperasi secara efektif. Efektivitas sistem komponen bagaimanapun itu tidak dapat dicapai hanya dengan memiliki locus of control internal. Misalnya, dalam organisasi yang menyediakan layanan kesehatan. Meskipun titik layanan mendorong konten dan budaya seluruh organisasi, titik pelayanan juga harus mencerminkan kewajiban dan operasi seluruh organisasi itu. Setiap sistem yang lebih kecil harus mencerminkan sistem yang lebih besar, meskipun akan disempurnakan melalui cara khusus untuk mewakilinya. Prinsip 5. Keanekaragaman adalah kebutuhan hidup. Homogenitas adalah musuh dari kebenaran. Jika semua orang mengatakan hal yang sama dan berpikir dengan cara yang sama, maka tidak ada masalah yang akan dieksplorasi secara mendalam dan luas untuk mengungkap kebenaran. Heterogenitas adalah penting dalam pencarian kebenaran. Ini memungkinkan untuk kedalaman dan pemeriksaan luas dari mana kebenaran bisa muncul. Dalam menciptakan tempat kerja yang efektif dan bermakna, maka para pemimpin harus memperhatikan beberapa hal. Namun, yang harus dipahami bahwa keberagaman diperlukan agar sistem dapat berkembang. Pada tahun 1995, Kelly menggunakan heterogenitas untuk merujuk pada elemen penting dalam gerakan dan adaptasi dari sistem apapun. Namun, apapun istilahnya, berbagai pandangan dan peran sangat penting untuk menentukan arah yang harus ditempuh oleh sistem dan untuk membangun landasan bersama. Prinsip 6. Kesalahan penting untuk penciptaan. Kesalahan sangat penting untuk semua kemajuan. Namun, satu-satunya kesalahan yang tidak dapat diterima adalah kesalahan yang berulang. Di sini disebutkan ada 2 hal terkait kesalahan, yaitu mistakes dan error. Kedua-duanya merupakan kesalahan, namun kesalahan yang bersifat negatif disebut mistakes, di mana mistakes ini suatu kesalahan yang tidak acak, kemudian dikerjakan berulang-ulang, selanjutnya tidak menghasilkan pembelajaran dan merusak keberlanjutan. Sementara kesalahan yang dapat diterima atau tidak bersifat negatif disebut error, sifatnya acak, dapat diulang, kemudian mempunyai sifat mengandung pelajaran dan menumbuhkan keberlanjutan. Kesalahan memainkan peran penting dalam pembelajaran dan dalam kegiatan terkait perkembangan. Saat kesalahan itu gagal mengajarkan bahwa energi negatif yang tertanam jauh di dalamnya, maka di situ mulai terjadi masalah. Satu-satunya kesalahan yang tidak pantas adalah kesalahan yang berulang. Pengulangan kesalahan menunjukkan bahwa pelajaran yang relevan tetap tidak dipelajari. Organisasi perawatan kesehatan juga memiliki kapasitas besar untuk dapat mengurangi risiko dari kesalahan, tetapi perlu memberikan perhatian yang lebih terhadap risiko dan sistem kesalahan dalam organisasi ini. Sebaiknya para pemimpin perawatan kesehatan menggunakan kesalahan sebagai alat dalam mengelola perilaku dan sebagai kendaraan untuk perubahan daripada sebagai penyebab tindakan disiplin. Prinsip ke-7. Sistem yang berkembang ketika semua fungsi intersek dan interaksi.
Sistem berkembang ketika berbagai fungsi yang berpotongan dapat berinteraksi dalam hubungan dan transformasi yang berkelanjutan. Tugas utama seorang pemimpin adalah mengelola hubungan antar tindakan sebagian besar di persimpangan sistem. Seorang pemimpin perlu melihat organisasi secara holografik, yaitu dalam 3 dimensi, sehingga dapat mendeteksi antar tindakan dan proses yang terjadi. Seorang pemimpin dapat berpikir secara linear ataupun secara lateral. Seorang pemimpin yang berpikiran linear biasanya pada zaman industri, di mana pemimpin tersebut berorientasi vertikal, hierarki, mekanistik, reduksionistis, kompartemen, dan mengontrol. Sedangkan seorang pemimpin yang berpikir lateral biasanya pada zaman teknologi mempunyai pemikiran yang multidireksional, horizontal, berorientasi secara menyeluruh, integratif, intuitif, dan relasional. Baik, selanjutnya adalah prinsip yang ke-8, yakni equilibrium dan disequilibrium dalam ketegangan konstan. Jadi dalam sebuah kepemimpinan ini akan dikenal bahwa terdapat ketegangan konstan yang permanen antara equilibrium atau stabilisator dan disequilibrium atau tantangan. Ketegangan ini penting bagi kehidupan dan mencerminkan fakta bahwa disequilibrium adalah keadaan alami semesta. Nah, artinya adalah dalam suatu kondisi sistem ataupun suatu kepemimpinan, adanya disequilibrium ataupun tantangan ini adalah sesuatu yang bersifat alamiah. Karena dalam kondisi sistem, ketika hanya terjadi stabilitas, atau di sini dikatakan bahwa stabilitas adalah kata lain dari kematian, bahwa mutlak stabilitas adalah tidak adanya kehidupan. Artinya adalah ketika keseluruhan atau kondisi ini terjadi dengan adanya stabilisator ini, atau hanya ada equilibrium atau keseimbangan saja, kehidupan atau dinamika ini tidak akan muncul, sehingga pemimpin harus mampu berjalan dalam ketegangan ini antara stabilitas dan kekacauan hingga kestabilitas atau kekacauan ataupun tantangan, sehingga cenderung akan mendukung bagaimana kondisi akhir atau hal-hal akhir yang terbentuk dalam pertimbangan yang baik dalam dua kondisi tersebut. Nah, selanjutnya adalah prinsip yang ke-9, yakni perubahan yang dihasilkan dari pusat yang keluar. Nah, disampaikan bahwa perubahan bergerak dari pusat sistem ke semua bagian lain, mempengaruhi segala sesuatu yang lain di dalam sistem. Setiap sistem memiliki kehidupan yang unik, yang mendefinisikan makna dan nilainya, dan memberi karakter individu. Sistem adalah bagian dari sistem yang lebih besar dan terjadi perkembangan dalam sistem tersebut. Perlu diketahui bahwa dalam sebuah sistem layanan ini, nilai sistem didefinisikan atau diukur dari karakter dan konten yang ditawarkan. Layanan memiliki nilai ketika disediakan dengan cara memuaskan penggunanya. Sebuah sistem akan berkembang jika bersumber dari inti pusat. Hal ini untuk menghindari pergeseran locus of control. Jadi dalam pelayanan sistem kesehatan ini pun perlu adanya yang namanya pengadaptasian. Di dalam gambar ini disampaikan bahwa ada perubahan pandangan sistem kesehatan yang kompleks yang dimulai dari pandangan pasien dan juga penyedia dari layanan tersebut, yang mana dalam sistem ini dia berkembang dari satu pusat. Di sini ada beberapa disampaikan bahwa keputusan ini harus bersumber dari keputusan yang terpusat. Artinya locus of pergeseran dari locus of control ini bisa terhindarkan karena adanya satu titik pusat yang menjadi acuan. Nah, ada 4, yakni keputusan titik layanan yang meliputi individual, mendorong pelayanan berdasarkan penilaian, sangat bervariasi. Kemudian keputusan yang berbasis tim yang ditentukan, standar kelompok, didorong protokol berdasarkan keputusan. Keputusan unit atau layanan yang meliputi terkoordinasi berbasis dukungan, didorong oleh standar terkait sumber daya.
dan keputusan sistem, yakni yang terintegrasi secara kolektif, pengaturan arah, pembangkitan sumber daya, dan berbasis pada sistem pendukung. Nah, selanjutnya adalah prinsip yang ke-10, yakni revolusi hasil dari agresi dan perubahan lokal. Nah, kan secara umum perubahan yang terjadi umumnya bersifat evolusioner. Evolusioner artinya adalah terjadi secara stabil dan teratur dalam periode waktu yang sangat lama. Contohnya adalah evolusi Darwin yang mungkin sering kita dengar sendiri mengenai evolusi manusia. Namun, ternyata di sektor kesehatan, perubahan yang terjadi justru secara revolusioner, yakni secara cepat mengikuti perkembangan zaman. Misalnya, prosedur perawatan hingga pelayanan kesehatan yang berbasis kebutuhan masyarakat yang dinamis. Di dalam masa revolusi ini, semua prinsip beradaptasi dan manajemen kompleks ini ikut bermain. Kemampuan pemimpin untuk menerapkan prinsip-prinsip ini menyatukan unsur-unsur kompleksitas dan kekacauan akan menentukan apakah organisasi itu berkembang. Sebagai agen perubahan, pemimpin memegang peranan tersebut sebagai agen dalam sistem yang dapat merangsang tindakan atau perubahan. Nah, di sini ada gambar yang mengaitkan kondisi agen-agen tersebut untuk saling berkaitan, yang mana pemimpin harus melihat agen-agen ini sebagai satu kesatuan. Nah, di sini ada pertama individual, yang mana ciri khasnya itu ialah setiap individu ini harus berkolaborasi. Makanya ada poin collaboration, kemudian stakeholder, dan melihat sebagai sistem. Kemudian yang grup, jadi untuk grup ini harus memiliki visi yang sama atau kesatuan visi. Kemudian konfliknya ini adalah konflik yang baik. Konflik yang baik artinya adalah untuk berkembang ke arah yang sama atau perkembangan yang baik. Kemudian share decision atau pembagian keputusan. Kemudian yang ketiga ialah organization atau pengaturan, yakni commit leaders, credible measures atau pengukuran yang kredibel, kemudian penyediaan infrastruktur yang baik. Nah, selanjutnya adalah transformasi. Jadi pemimpin yang baik bukan berarti menghilangkan perubahan yang dilakukan, tetapi melakukan transformasi dengan hal-hal yang telah terjadi. Jadi, ketika kita menginginkan suatu perubahan atau melihat hasil dari perubahan, ada 3 kondisi yang perlu kita tinjau atau yang perlu kita evaluasi. Yang pertama ialah bagaimana perubahan itu diimplementasikan, yang meliputi passion, rewards, outcomes, dan environment. Kemudian bagaimana kemudian perubahan ini dijalankan, yakni meliputi proses pengetahuan secara teknikal, prosedural, dan kemampuan intelektual, dan kesesuaian untuk melihat hasil dari perubahan tersebut. Meliputi meliputi proses adanya tanda-tanda atau side post, kemudian konsep, inovasi, dan pola yang dijalankan. Untuk melihat bagaimana sistem ini beradaptasi terhadap perubahan, ada elemen dari sistem yang bersifat konstan atau perlu berintegrasi satu sama lain, dan ada pula kondisi eksternal. Nah, kondisi internal atau elemen dari sistem itu sendiri ialah terdiri dari internal integritas, goodness of fit, seamlessness, open borderis, team based, kemudian point of service driven, measures of value, coordinate effort, dan sustainable change. Nah, kondisi-kondisi tersebut adalah kondisi-kondisi dari elemen of system tersendiri. Nah, serta ada kondisi eksternal yang akan terus-menerus memberikan kekuatan agar sistem dalam ini atau internal sistem ini terus berkembang. Nah, hal tersebut terdiri dari adanya perubahan realitas, kemudian perubahan dari sosial politik, kemudian inovasi yang muncul, kemudian perubahan teknologi, dan perubahan yang tidak direncanakan. Nah, sehingga dari 10 prinsip tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa
Walaupun mungkin prinsip ini tidak secara keseluruhan menjelaskan bagaimana kepemimpinan itu terjadi, tapi dapat disimpulkan bahwa perubahan ini terjadi secara drastis dan berdampak pada peran kepemimpinan, termasuk pergeseran era industrialisasi dari Newtonian menuju kepemimpinan kuantum. Sehingga tantangan hari ini dalam pelayanan kesehatan ialah untuk bisa melihat metafor biologis dan tidak hanya melihat metafor yang berbasis mesin. Tantangan seorang pemimpin yakni untuk menarik orang-orang keluar dari pekerjaan dengan model layanan yang tidak efisien dan efektif, sehingga bisa mengarah pada pemikiran dan tindakan baru yang lebih mengakar. Model kerja kepemimpinan baru ialah menyiapkan mental, alat, dan keterampilan kerja yang baru, serta keinginan untuk menggerakkan diri ke zaman yang baru sehingga suasana kerja bisa lebih menyenangkan. Apalagi dalam sektor pelayanan kesehatan, di sektor pelayanan kesehatan ini sendiri, kita salah satunya adalah berbasis dari kebutuhan pasien, dan kebutuhan pasien ini berubah sehingga seorang pemimpin dalam kepemimpinan kuantumnya ialah dia harus mampu menjadi seorang agen perubahan dan melihat elemen-elemen itu secara cermat untuk bisa mengambil keputusan secara tepat untuk mengurangi kekurangan-kekurangan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman.